para sahabat Gema Kebijaksanaan yang berbahagia, selamat datang, selamat bergabung pada webinar rutin Gema Kebijaksanaan pada setiap hari Senin. Dan hari ini kebetulan jatuhnya pada 7 November 2022, biasanya dari jam 20 sampai 21 WIB. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Nah, malam ini kita membawakan tema atau topik yang sangat-sangat spesial menurut kami ya, karena judulnya adalah tentang Breaking the Glass Ceiling. Nah, itu apa ya? Nanti kita akan bahas, kita kupas bersama tokoh-tokohnya yang hadir di sini ya pada malam hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan dua tokoh perempuan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Sista teman baik saya, Ibu Titi Limajatini. Beliau adalah seorang rektor di Universitas Budi Dharma. Selamat datang Sista, selamat malam. Selamat malam Sis Yuni. Sehat ya? Wah, Sehat, luar biasa bahagia. nih. Saya kenal Sista ini luar biasa energik ya, banyak aktif di sana sini, luar biasa beliau. Dan yang tidak kalah hebohnya juga beliau ini adalah Ibu Yunita Chandrawati. Ya, mohon izin bacakan profilnya beliau. Profilnya juga nih cukup kelas berat ini. Ya, beliau itu adalah punya 30 tahun ya pengalaman bekerja. Nah, itu apa aja 30 tahun ini cukup lama ya, bahkan ada aja belum lahir ya. Nah, 3 tahun itu sebagai accountant, dan 27 tahun sebagai bankers, dan 16 pengalaman kerja beliau di tempat-tempat yang banyak ya, yang berbeda. Dan punya outstanding performance with 37 award achievement in regional and nationwide. Dan punya experience yang sangat luar biasa di bisnis strategik dan managerial leadership. Dan tentu beliau juga punya passion working as a high performance driven. Terus beliau juga hobi painting, traveling, dan tentu juga beliau adalah seorang wanita yang penuh passionate ya untuk bekerja dan sangat-sangat kerja keras seperti itu. Luar biasa, selamat datang ya semuanya. Luar biasa, saya sangat happy ketemu guru-guruku pada malam hari ini. Oke. Nah, seperti tadi Yuni udah sebutkan di awal tuh breaking the glass ceiling. Nah, tuh sebenarnya apaan sih glass ceiling itu? Kalau secara harafiah itu kan glass ceiling itu berarti langit-langit kaca gitu ya, langit-langit kaca. Berarti sesuatu yang membatasi gitu ya. Nah, jadi artikan adalah glass ceiling itu adalah hambatan-hambatan yang membuat manusia, terutama wanita, perempuan itu untuk sulit maju, sulit berkembang, terutama di dunia kerja. Seperti itu ya. Nah, pada tahun yang seperti informasi yang saya dapatkan nih, menurut dari ILO ya, International Labour Organization itu kan, ada 49% gitu yang setuju bahwa perempuan itu sulit untuk mencapai posisi puncak atau posisi yang strategik dalam dunia karirnya dia. Ya, jadi wanita itu lebih dibatasi, ada mendapat pembatasan sehingga tuh sulit itu berkembang, sehingga lebih banyak didominasi oleh kaum pria seperti itu. Nah, kita tentu ingin tahu dong bahwa, gimana ya kita memecahkan break the glass ceiling itu, gitu kan, sehingga kita perempuan-perempuan bahkan generasi yang nanti lebih muda juga akan lebih maju seperti itu. Ya, kita tidak mau selalu ketinggalan dari kaum pria atau apa ya, semuanya itu hampir selalu didominasi oleh kaum pria, dan kita tentu juga ingin maju, ingin berkontribusi ya untuk masyarakat, untuk dunia. Nah, malam ini dua tokoh perempuan ini akan memberikan sedikit sharing ya kepada kita gimana apa harus kita ketahui dan solusinya seperti apa. Nah, hari ini Bu Titi akan membagi sharing sedikit tentang apaan sih gitu ya, biar kita lebih tercerahkan seperti itu ya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Sis Yuni. Selamat malam sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Selamat malam Sis Yunita. Senang ya bisa sharing bareng hari ini ya. Nah, hari ini saya akan mengantarkan tentang apa sih the glass ceiling. Nanti Sis Yunita yang akan lebih banyak menceritakan pengalamannya bahwa beliau sudah break the glass ceiling ya. Mungkin saya akan share materi sedikit ya. Sudah terbaca belum ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, apa sih the glass ceiling itu ya? Jadi
konsep the glass ceiling ini sebenarnya pertama kali itu diperkenalkan oleh Marilyn Loden. Jadi tahun 1978 beliau mengemukakan tentang glass ceiling itu pada satu simposium, ya, seminar tentang aspirasi perempuan. Nah, Loden tuh mengatakan bahwa perempuan tidak dapat mencapai tangga karir, ya, yang lebih tinggi dalam posisi manajemen karena adanya penghalang-penghalang yang tidak terlihat. Kemudian kalau kita lihat proses munculnya istilah glass ceiling itu sebenarnya udah dari tahun 1960-an kurang, karena perempuan tradisional hanya berperan awalnya, ya. Kemudian tahun 1960 sampai 1970-an perempuan mulai terlihat bekerja di luar rumah ataupun bekerja di dalam rumah, tapi sudah posisinya bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi sudah mempunyai penghasilan. Kemudian tahun 1986 baru pertama kali istilah ini muncul di masyarakat. Tadi sudah tahun 78 diperkenalkan, tapi tahun 86 baru muncul di masyarakat, mulai apa sih glass ceiling, apa mulai diperbincangkan, ya. Nah, meskipun fenomena glass ceiling ini nggak kelihatan oleh masyarakat umum, nyata-nyatanya nih glass ceiling ini terjadi dalam dunia pekerjaan, ya. Mungkin semua orang harusnya dapat menempati posisi manajer, top middle up manager dalam perusahaan, asal memenuhi persyaratan. Jadi nggak ada memandang ras, suku, apalagi gender, apalagi dia seorang wanita gitu. Namun fenomena ini masih menghalangi perempuan untuk mendapatkan kebebasan tersebut, ya. Kalau kita lihat, ya, di PNS, ya. Kalau di PNS terlihat sekali kelihatan bahwa di struktural eselon 1, ya, wanita itu hanya sedikit, ya. Tapi kalau di bidang swasta, di perusahaan-perusahaan swasta itu sudah mulai banyak, ya, top middle up manager, CEO, ya, itu banyak wanita. Tapi kalau di PNS memang agak sedikit, ya. Kemudian dari data pusat statistik, dari 2,82 juta penduduk yang di atas 15 tahun bekerja memiliki yang jabatan manajerial, itu hanya sedikit sekali wanita, ya. Jadi hanya 33%, 33,08% yang merupakan perempuan, sisanya laki-laki gitu. Jadi walaupun demikian proporsi perempuan manajerial ini tertinggal 66,2%, ya. Padahal kedudukan perempuan dalam posisi manajerial dapat menunjukkan bahwa mereka mampu berkompeten dalam bekerja, ya. Kemudian berdasarkan wilayah, ya, proporsi pekerja perempuan di posisi manajerial berada di kota, ya, berada di perkotaan itu 33,1%. Sedangkan di pedesaan masih sekitar 33,03%. Jadi berdasarkan sektor perempuan pun, ya, yang di sektor jasa lebih banyak 37,9%, sedangkan di sektor yang lain industri terutama, ya, cuma hanya 20,5%. Pertanian 20,08%. Jadi jasa masih banyak proporsi wanita. Nah, dalam Women Leaders Forum 2022 yang belum lama, ya, sesungguhnya tetap ada potensi bagaimana kita bisa break the glass ceiling, ya, bisa menembus glass ceiling. Jadi berdasarkan data tahun 2022 terdapat 38% perempuan yang menduduki direktur HR, diikuti oleh 36% perempuan yang mencapai posisi CEO. Ya, artinya tidak begitu banyak wanita yang berhasil mencapai jabatan tinggi di satu perusahaan, ya. Jadi banyak faktor yang melatar belakangi hal ini. Budaya paternalistik di Indonesia secara global juga mendominasi, dan fenomena ini pasti terjadi di seluruh dunia, ya, di mana perempuan dinilai kurang tepat menjadi pemimpin karena adanya bias gender ini. Nah, bagaimana kita bisa break the glass ceiling? Hari ini juga nanti akan ada sharing dari Ibu Yunita, ya, yang akan menceritakan pengalamannya, ya, sehingga beliau bisa menduduki
posisi top management gitu ya. Nah, salah satu cara mengatasi glass ceiling ini ya, kalau menurut saya kita harus menunjukkan hasil pekerjaan kita. Jadi kita menunjukkan bahwa kita berpotensi gitu, bahwa kita bisa menduduki jabatan posisi pimpinan gitu. Kemudian kita harus membangun network yang luas. Salah satu ciri keberhasilan seseorang bagaimana dia bisa menjalin network, menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Ya. Kemudian do the best, ya, lakukan yang terbaik pada saat posisi itu, dan kita dapat menentukan target karir kita sehingga the selling glass kita bisa break gitu ya. Jadi karena ada target-target, oh tahun ini saya harus mencapai ini, next year harus mencapai ini, 10 tahun lagi saya akan mencapai ini. Nah, dengan target inilah kita bisa break the glass ceiling ya. Saya rasa sharing saya sementara itu, nanti kita lanjutkan lagi setelah sesi Bu Yunita. Terima kasih Sis Yuni. Wow, luar biasa nih sis, keren banget. Ini biarpun singkat tapi benar penuh daging ya. Maksudnya inti-intinya udah banyak di sini. Thank you, thank you. Nah, oke. Nah, mungkin sis Yunita silakan. Mungkin ini sangat insightful nih dari Bu Titi nih. Kalau Bu Yunita gimana? Silakan nih. Gimana ingin cerita-cerita gitu kan? Selama ini dari mungkin posisi dulu ya, agak di bawah sampai ke atas sampai sekarang nih ya. Tadi ada posisinya Anda adalah sebagai EBB Liabilities Fee Income dan Performance Head di CIMB Niaga. Nah, sampai posisi ini tentunya tidak mudah. Pasti perjuangan sekian tahun gitu ya. Nah, bagaimana nih Bu Yunita bisa menceritakan gitu perjuangan sampai ke sekarang di sini posisinya? Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Titi. Selamat malam Sis Yuni. Oke. Mungkin saya nggak siapin detail slide dan presentasi karena tadi semuanya udah tercakup semua dari presentasi dari Ibu Titi, itu luar biasa. Mempelajari juga saya juga jadinya ya. Oke. Breaking the glass ceiling. Kemarin sempat bincang-bincang sedikit mengenai breaking the glass ceiling ini. Kalau tadi Sis Yuni nanya gimana sih menempati posisi. Sebenarnya kalau posisi paling atas itu saya selalu menempatkan diri adalah satu, kita nggak pernah akan ada di posisi atas karena posisi atas itu buat Tuhan. Jadi yang tertinggi itu tetap kita bekerja untuk Tuhan. Itu satu. Yang kedua, saya belajar banyak dari mulai saya kecil karena saya tuh anak tunggal dan ayah saya udah meninggal dari saya umur 1 tahun. Jadi mami saya membesarkan saya tuh single parent. Single parent zaman dulu tuh nggak seperti sekarang ini. Cari kerjaan gampang, ya paling nggak udah punya pendidikan dan punya pekerjaan. Kok orang zaman dulu tuh nggak ada yang seperti itu. But I think saya belajar dari mami saya bagaimana dia breaking the glass ceiling of hers. Bagaimana dia membuktikan dengan dia seorang diri, seorang wanita, dan dia bisa membesarkan saya, menyekolahkan saya, dan sampai saat ini beliau masih aktif. Itu saya pelajari dari mami saya. Breaking the glass ceiling bukan hal yang baru karena saya melihat bagaimana mami saya membuktikan single parent itu bisa membesarkan anak perempuan tanpa bantuan siapapun. Jadi itu pengalaman saya yang awal kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bekerja dan berkarir. Karena mami saya selalu challenge kalau mau jadi wanita karir, jadi wanita karir yang benar. Tapi jangan setengah-setengah. Kalau nggak mau berkarir, nggak usahlah sekolah jauh-jauh. Nanti balik lagi ke dapur. Nah itu yang saya pikir, saya nggak mau kerja di dapur lagi, saya nggak mau jadi ibu rumah tangga aja, saya mau lebih dari itu. Karena saya mau membuktikan apa yang sudah diperjuangkan mami saya itu benar-benar ada hasilnya. So that's my breaking the first glass ceiling of mine. Bahwa kalau mami saya aja bisa membesarkan saya dan bekerja, membuktikan dia bisa menyekolahkan saya lebih baik dibandingkan dirinya sendiri. So why not? Kenapa saya harus stop sampai di situ dan saya tidak berkarir?
So, itu yang saya pikirkan dari awal. Jadi karena challenge dari mami saya dan saya juga mau membuktikan kalau saya bisa. Dari saya kuliah semester 3 saya udah mulai kerja. Jadi starting dari nol benar-benar saya masih kuliah aja saya udah kerja. And then I think buat saya itu sangat menarik dunia pekerjaan itu. Dan saya suka bekerja. Dari situ sampai saya lulus, kemudian masih kerja di kantor akuntan juga karena background saya adalah accounting. And then satu saat saya berpikir kalau cuma accounting aja udah bertahun-tahun nih saya kerja sebagai accounting. Saya mau cari yang lebih lagi. Nah, kebetulan ada teman bekerja di bank, and then dia bilang, nggak apa-apa kerja di bank aja, ikut bareng dia. Karena apa? Kita bisa having fun. Nah, itu alasannya simple banget, bisa having fun, bisa lunch bareng. Karena kalau kerja akuntan tuh mungkin Bu Titi lah lebih tahu lagi tuh. Kita kerja di belakang meja, and then di depan kita tuh tumpukan kertas kalau bisa sampai di atas kepala. Nggak kelihatan orang, nggak pernah ketemu orang juga. Jarang kalau akuntan tuh komunikasi sama orang. And then saya pikir, okay, kalau memang saya bisa ketemu orang lain, berarti kan saya bisa belajar lebih banyak lagi, saya pindah ke bank. Nah, dari situ, saya mulailah karir saya sebagai bankers. Mulai dari marketing, naik jadi waktu itu adalah kepala kantor kas ya bilangnya, head cash office. And then terus setelah itu jadi branch manager, dari branch manager menjadi area manager, menjadi regional head. At that time, pada saat itu mulai masa pandemik dan I got the challenge, saya pikir ini saatnya saya pindah ke kantor pusat karena saya udah 16 kali pindah bagian, tapi saya masih ada di branches. And then saya cobalah di kantor pusat dan saya sudah jalan hampir 1 tahun ini di kantor pusat. Karena di kantor pusat itu movementnya lebih melihat secara helikopter view untuk nationwide. Jadi saya nggak lihat lagi untuk oke, kalau cabang saya di sini saya harus ningkatin seperti ini. Nah, itu saya pikir itu breaking the glass ceiling for me the second time karena saya memutuskan untuk berpindah bagian yang tadinya saya di frontliner, and then saya balik ada di back office, head office, sorry. Saya ada di head office, bagaimana bisa melakukan movement atau melakukan strategic thinking, merubah cara berpikir saya yang tadinya saya lebih kayak di frontliner itu berpikirnya oke, hari ini mau kerjain apa, besok mau kerjain apa. Tapi kalau udah di strategic thinking, tahun depan saya mau kerjain apa. Bagaimana saya bisa movement national orang-orang ini untuk bisa menghasilkan angka yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi itu pengalaman untuk breaking the glass. So breaking the glass is not meaning only one time, and then setelah itu puas. Breaking the glass itu is like a ladder ya, naik tangga, makin naik ke atas, the glass ceiling itu selalu ada. Kenapa wanita itu selalu dibatasi? Karena dia membatasi diri. Karena mungkin seperti Bu Titi, saya bekerja, tapi kami masih, ya balik lagi, kami tuh ibu rumah tangga, tetap punya anak, punya suami. Jadi banyak toleransi yang harus kita lakukan untuk bisa maju lebih tinggi lagi. Mungkin sementara itu sih yang saya bisa sharing. Kalau nanti ada pertanyaan lain, silahkan saya bisa sharing lebih lagi nanti. Ya. Oke, terima kasih Bu Yunita nih, very insightful nih sama dari sisi juga. Nanti kita kulik-kulik lagi ya. Nah, ini menarik banget nih. Ini terpikir 2 pertanyaan dari sekian pertanyaan. Apa yang Bu Yunita belajar dari sosok ibu? Pasti sangat tidak mudah ya untuk membesarkan anaknya dan sampai bisa kuliah dan seterusnya, itu pasti sangat tidak mudah. Itu apa yang dipelajari dari sosok ibu gitu yang begitu luar biasa? Yang saya pelajari itu cuma satu, hard work. Karena kalau mau berhasil itu percuma kalau cuma ide-ide aja, berpikir oh saya nanti akan begini, tapi nggak mau kerja keras. Kok saya pelajarin
mami saya itu orang pekerja keras. Jadi dia nggak pernah mengeluh sama sekali, dia kerja setengah mati. Kalau zaman dulu wanita itu, pekerjaan yang terbuka untuk wanita itu sangat amat terbatas, ya kan? Nggak mungkin kayak sekarang itu ya udah laki-laki perempuan sama aja, pokoknya kita nggak pilih gender, ya udah kalau memang bagus ya kita bilang bagus gitu. Kalau dulu kan enggak, kesempatannya aja nggak ada, bagaimana bisa lihat membuktikan. So yaitu kerja keras sih, mau ditempatkan di mana, mau kerja dimanapun, kalau kita nggak kerja keras kita nggak pernah bisa menghasilkan yang terbaik. And satu lagi adalah high performance driven. Nah itu yang saya lihat dari mami saya. Mami saya tuh kalau kerja apa-apa tuh maunya perfect. Jadi dia selalu high performance driven. Nah itu saya bawa terus di karir saya selama 30 tahun saya bekerja itu saya selalu ingat. Karena kalau saya kerja setengah-setengah, saya nggak dapat apa-apa dan nggak bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Tapi kalau saya all out, nggak mungkin nggak ada hasil yang terbaik yang bisa kita dapatkan. And saya udah dapat beberapa kali award waktu saya bekerja sebagai banker di CIMB Niaga ini. Not only just nationwide, tapi juga regional. Regional itu kita ada 5 negara. Jadi kita diadu sebanyak itu dengan begitu banyak orang di 5 negara. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, terakhir itu ada satu lagi adalah Kamboja, sama Brunei. So saya punya banyak teman di beberapa negara, kita masih kirintas sampai saat ini, tapi yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan award itu is not easy, karena se-Indonesia Raya cuma satu wakilnya, jadi ya itu bagiannya juga terbatas. So ya itu yang saya lihat, kerja keras sama kita harus driven, kita punya keinginan untuk bisa menjadi yang terbaik. Wow, luar biasa. Oke, baik, untuk para sahabat Gema Kebijaksanaan yang baru join nih, tampaknya ada yang telat ya. Ini mohon izin bacakan lagi CV-nya singkat ya Bu Yunita, bahwa beliau adalah EBB Liabilities, Fee Income, dan Performance Head dari CIMB Niaga. Semua orang pasti tidak asing lagi dengan bank yang satu ini yang sangat besar ya. Nah, terus kemudian ada satu lagi nih, ya penasaran sekali. Tadi Bu Yunita udah sempat singgung juga ya. Ini Outstanding Performance with 37 awards achievement in regional and nationwide. Nah, mungkin boleh cerita nih sedikit. Ini luar biasa soal pencapaian yang sangat luar biasa. Mungkin boleh singkat dan padat gitu. Ini gimana mencapai itu dan ya perjuangan dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, untuk kita nih kalau sebagai bankers itu benar-benar penilaian itu jelas banget dan struktural banget. Jadi nggak yang like and dislike. By the end of the day angka yang berbicara. Kalau angkanya kita nggak bagus ya nggak akan bisa dapat award. Kalau tadi ditanya kenapa saya awardnya banyak banget ya sekarang karena saya udah di head office and then apa yang namanya piala udah nggak muat jadi bawa pulang semua di rumah buat koleksi. Terus kemarin sempat anak saya juga komen, Mama, why you have so many trophy and then we cannot afford to maintain your trophy loh, so many, dia bilang gitu kan. Satu hal yang saya bilang tadi adalah high performance driven, karena kalau saya kerja hasilnya biasa-biasa aja kayaknya nggak happy gitu. So selalu berikan yang terbaik dalam bekerja. Nggak usah mikir itu kita berapa angka kita sekarang, and then kadang-kadang orang mengukur diri sendiri. Oh saya udah banyak loh, saya udah bagus. Makanya kalau dibilang saya menempati posisi atas, masih banyak lagi yang di atas saya. Tapi ya nggak boleh bilang itu adalah stopper. Saya ini udah usianya udah lumayan nih, udah 50 lebih. Udah 52 tahun, kalau kita di bankers itu usia pensiun itu 55 tahun. So I think saya udah mendekati masa pensiun, tinggal 3 tahun lagi. But it doesn't mean saya nggak mau bekerja yang semaksimal mungkin. Tahun ini pun kita bisa capai angka yang lumayan bagus.
Dan strategic thinking dari kita itu nggak cuma sampai di Indonesia, tapi kita sharing juga sama head office kita di Malaysia, which is mereka juga melihat oh ini bagus dan mereka mau kerjain yang sama. Jadi I think satu hal adalah always menjadi high performance driven. Kalau kita nggak mau melihat, oke, saya merasa puas dengan posisi hasil kerja saya segini, kita nggak akan pernah lebih lagi. Tapi kalau kita driven, kita punya hasil kerja selalu menjadi yang terbaik, itu pasti. Karena kita memberikan yang terbaik dan selalu mengejar, oke, kalau ada yang lebih baik dari saya harus mengejar lebih baik lagi dari itu, dan terus menerus, akhirnya itu menjadi habit. Itu adalah habit dalam bekerja. Yep. Dan kerja keras itu penting sih. Wow, luar biasa, 2 poin ya, hard working dan high performance driven ya. Ini insightful banget dan penuh daging. Thank you sharingnya Bu Yunita. Oke, dan kita sekarang beralih dulu ke Ibu Titi ya. Oke, Bu Titi. Nah, sekarang Bu Titi ini sekarang udah mencapai rektor ya di Universitas Budi Dharma nih. Tentu pasti perjuangan juga ya, menapaki anak tangga satu demi satu sampai sekarang ini yang bisa dibilang adalah posisi yang udah paling tinggi seperti itu. Nah, gimana nih bisa break the glass ceiling-nya? How do you do that? Gitu loh, Sis. Silakan. Oke, terima kasih, Sis. Tadi ini menanggapi sharing dari Sis Yunita ya, bahwa di banking pensiunnya 55 ya. Nanti masuk ke pendidikan. Memang kalau di pendidikan kami pensiunnya di usia 65 gitu. Jadi masih lama. Betul banget. Jadi masih lama sekali itu, masih bisa ya. Ya. Oke. Jadi terima kasih ya. Saya juga menduduki posisi rektor ini. Rektor ini juga seperti CEO di perusahaan. Sebelumnya memang saya wakil rektor, tapi hanya membidangi bagian finance, keuangan, terus administration sama ini ya, umum, HR, HRD gitu. Enggak semuanya. Kemudian diberi kesempatan untuk menduduki posisi rektor. Nah, dengan rektor ini ya memang mau nggak mau harus semua. Jadi kita udah melihatnya tadi bukan hanya di satu bagian sudah helikopter view seperti Sis Yunita, bahwa ya yang kita lihat adalah bagaimana satu universitas ini kita bawa untuk menjadi lebih maju lagi, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ya, di mana di daerah kami juga banyak kampus yang bagus-bagus gitu ya, bagaimana kami bisa menarik minat mahasiswa, jadi menjadi kampus kebanggaan mahasiswanya gitu ya. Nah, ini juga tidak mudah karena dengan aturan-aturan regulasi dari Dikti ya, terus dari Dirjen Kependidikan banyak sekali yang perlu kita penuhi gitu. Nah, ini yang menjadi motivasi saya, bagaimana yang menjadi do the best ya, melakukan sesuatu ini yang terbaik gitu. Apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Untuk mencapai posisi ini tentu tidak mudah langsung gitu kan, seseorang bisa mencapai posisi ini. Nah, kalau yang menurut saya yang perlu nanti sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan ya, bagaimana cara nanti meningkatkan karir, itu yang tadi tunjukkan bagaimana bahwa kita itu mampu, kita bisa mengemban tugas ini gitu, bahwa kita bisa menjadi seorang leader, bahwa kita bisa menjadi seorang pemimpin dari satu organisasi atau nanti dari satu perusahaan atau satu unit usaha gitu. Kemudian tunjukkan bahwa kita itu bisa dipercaya. Kalau saya prinsipnya ya, kepercayaan itu yang sangat besar ya. Kalau orang sudah percaya kepada kita, percaya kepada kemampuan kita, percaya kepada diri kita gitu, sifat kita gitu. Nah, itu yang paling penting di samping kejujuran ya. Jadi dalam meraih posisi yang tinggi ya, selain kerja keras,
kita juga harus menunjukkan attitude yang baik gitu. Jadi orang kalau misalnya attitude-nya baik, ya moralitasnya baik, dia juga melihat gitu, oh ini berarti seseorang ini bisa dipercaya, bisa membawa nama baik satu organisasi gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi kerja keras diiringi dengan attitude yang baik, dipercaya, dan juga harus mempunyai sifat jujur gitu. Jadi orang akan memberi kepercayaan kepada kita gitu. Ya, Menurut saya itu. setuju dengan Bu Titi. Bekerja dengan tulus itu penting sekali sih. Kalau kita kerjanya tulus, ya tulus nih bukan penyanyi sih, bukan yang penyanyinya ya, tapi tulus itu dalam hati kita bekerja dengan hati. Saya belajar dari beberapa atasan saya dan sekarang udah banyak yang berganti ya, tapi satu hal yang saya pelajari adalah bekerja dengan hati itu beda. Karena hasilnya juga orang akan merasakan tersentuh. Jadi bukan kita sentuh orang itu bukan, tapi dengan kita bekerja memberikan yang terbaik dan kita bekerja dengan hati, itu kita bisa mencapai segala hasil yang terbaik. Dan komunikasi juga. Kalau pengalaman saya, karena saya di bidang jasa di Bankers itu, yang kita jual itu bukan barang oke, saya bawa panci, saya jual panci gitu, itu enggak. Jadi barangnya itu sendiri enggak kelihatan gitu kan. Tapi pada saat saya memberikan pelayanan dari hati, pada saat bertemu dengan nasabah, berkomunikasi dengan hati, dengan tulus, terus dan waktu bertemu dengan nasabah itu nggak tanggung-tanggung, karena kebetulan karena saya waktu itu terakhir saya pegang frontliner itu, saya pegang daerah Sudirman, Tamrin, dan Kuningan. Itu adalah golden triangle-nya di kita di Indonesia ya. Jadi bertemunya itu dengan very various famous people, yang namanya Taipan itu. Saya ketemu beberapa orang dan mereka manusia biasa gitu. Mereka bisa merasakan kalau kita memberikan yang terbaik, dia juga appreciate. Jadi bukan berarti harus luar biasa, apalagi secara gender kita perempuan. Pasti yang datang itu bankers yang cantik-cantik luar biasa itu banyaknya minta ampun. Yang jauh lebih cantik masih muda-muda itu juga banyak. Jadi kalau ketemu sama para Taipan itu bukan berarti dia melihat oke, ini cantik, gue akan percayakan uangnya sama orang ini, enggak. Tapi dia akan melihat bagaimana kita bekerja dengan hati, bagaimana kita melayani dengan tulus. Nah itu nggak akan pernah lupa. Sampai kapanpun mereka akan cari kita dan mereka nggak peduli. Saya udah bilang, saya udah nggak di frontliner, saya udah jelasin dan lain-lain. Tapi pada saat mereka membutuhkan bantuan, mereka bilang, saya nggak mau ke orang lainnya, saya ke kamu aja, selama kamu masih di bank yang sama kan, kamu boleh dong bantuin saya. So ya, terus ya memang seperti itu. Tapi ya senang bisa kenal dengan orang-orang hebat seperti itu, bagaimana melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Nggak gampang kalau kita nggak memberikan pelayanan yang tulus dan pelayanan yang dari hati. Itu mereka akan tahu karena mereka punya sense of instingnya tuh jauh lebih hebat. Makanya mereka dibilang orang-orang hebat, karena apa yang kita pikirkan hari ini, kita pikirkan hari ini, and then besok kita pikirkan gitu kan. Tapi mereka udah bicara 5 tahun, 7 tahun yang akan datang tuh mereka sudah memikirkan dari saat ini. So pelajaran yang sangat banyak yang saya bisa dapatkan dan bisa sangat beruntung bisa kenal dengan para orang-orang hebat seperti itu. Ya, wah luar biasa, luar biasa. Nah ini sebelum beralih ke sesi tanya jawab ya, barangkali ini sahabat-sahabat kita mau bertanya nih, penasaran gitu ya. Dari Bu Yunita dan Bu Titi, apakah pernah mengalami gitu ya dalam breaking the glass ceiling ada kesulitan gitu loh, ya diganjel-ganjel sama apa gitu kan ya, terus ya ada mungkin persaingan yang mungkin barangkali tidak sehat atau seperti apa, terus kalau ada tuh gimana
how do you do that gitu loh, how do you break the glass ceilingnya itu gitu loh maksudnya. Mungkin boleh cerita nih, barangkali teman-teman bisa belajar, oh kalau misal gue di kantor ketemu begini, gue caranya begini gitu ngadepinnya. Mungkin boleh sedikit bocoran. Silakan. Ya, Bu Titi dulu atau gimana? Boleh silakan, Bu Nita Aja dulu, dulu. boleh bebas, silakan. Oke, ini pengalaman saya. Ini yang saya suka banget ceritain sama tim di bawah saya. Itu saya suka cerita hal ini. Pertama kali saya bekerja di bank, itu kalau di bank itu ada masa probation. Probation itu kita dilihat pekerjaannya selama 3 bulan. Kalau bagus boleh diangkat karyawan tetap. Kalau enggak ya goodbye my love deh pokoknya. Saya ingat waktu itu saya baru bekerja sekitar 2 bulan, and then saya harus handle nasabah besar, angkanya very huge, itu puluhan juta US dollar. Saya nggak bisa sebutin angkanya karena nanti gede banget. Dan hari itu saya bawa proposal saya belum selesai, tapi saya tahu nasabah saya butuh banget untuk ngambil barang di bea cukai. Jadi barangnya nggak bisa keluar kalau saya nggak beresin proposalnya, pengajuannya dia. Tapi saya tahu proposal saya cuma tinggal 1 langkah lagi. So yang saya lakukan adalah saya paralel saya minta dibuatkan dulu. Proposal saya akan saya mintain approval, tapi saya minta dibuatkan dulu suratnya, bank guarantee-nya untuk bisa disiapkan. Jadi nasabah saya udah ada istilahnya udah disiapin bank guarantee-nya. Once saya udah dapat approval-nya, saya tinggal tuker. Jadi kan nggak nunggu approval dulu selesai baru dibikinin karena itu urgent. Saya ingat banget, masih ada orangnya sampai saat ini. Saya masih ada punya WA group bareng senior-senior saya dan orang itu masih ada juga di situ. Terus waktu saya masuk ke ruangannya, perempuan. Dia banting proposal saya di meja, terus dia tanya, berapa lama you kerja? Saya bilang 2 bulan. Oke, keluar ruangan saya, jangan pernah masuk lagi kalau belum ada approval lengkap. Terus saya jelasin kalau ini adalah nasabahnya tuh nasabah besar dan ini dia butuh sekali. Iya, keluar dari ruangan saya, jangan pernah masuk lagi. Itu saya tuh karena baru kerja di bank, saya turun dari lantai tempat direksi itu, saya turun ke bawah. Kebetulan kantor saya kan di bawah karena saya di cabang kan. Saya turun ke bawah ke lobi, saya simpan saya punya aplikasi proposal itu, terus saya pergi ke kamar mandi, masuk ke dalam kamar mandi, saya kunci, saya duduk rapi-rapi, terus saya pikir, oke, saya tuh belum pernah dibentak orang sampai kayak gitu. Belum pernah, karena mami saya nggak pernah marah saya kayak gitu kan. Dan selama bekerja saya nggak pernah juga ketemu yang seperti itu. Saya masuk ke dalam toilet, saya kunci, saya udah siap-siap pegang tisu, bukan buat apa, buat nangis, tapi saya masih mikir, saya nangis apa enggak ya? Karena habis dimaki orang gitu kan. Kalau saya nangis, saya pikir dulu nih, saya kotakin dulu. Saya kalau nangis berarti mata saya sembab. Kalau mata saya sembab, orang-orang lihat saya malu dong, gitu kan. Terus yang kedua, kalau saya nangis berarti saya menyerah. Once saya menyerah berarti saya harus keluar dari pekerjaan saya karena saya nggak suka dimaki seperti itu kan. Bicaranya tuh nadanya tinggi sekali. Terus ada 2 pilihan tuh. Saat itu saya cuma milih saya stay di sini, kemudian saya buktiin saya bisa bekerja dan saya bisa buktiin bahwa saya bisa berhasil, atau saya stop, saya nggak bekerja di sini. Itu pilihan yang saya harus putuskan karena saya nggak bisa lama-lama di toilet, nanti ada orang lagi mau masuk kan nggak bisa juga gitu kan. And then saat itu saya putusin, saya bilang saya nggak akan nangis karena saya nggak merasa punya salah dan saya akan buktikan saya bisa selesaikan pekerjaan saya. Habis itu saya keluar, saya ambil lagi proposal saya pergi, saya minta mobil, saya pergi, saya samperin CEO-nya saya untuk minta approval. Saya cari tuh, saya nggak kenal, saya orang baru. And then saya harus cari orang pucuk pimpinan yang tertinggi yang saya harus cari. Saya minta tolong tanya ke
sekretaris kemana ini sekretarisnya, karena saya nggak tahu mau mintanya kemana. Akhirnya saya dapat approval itu siang itu juga. Sore hari saya sudah bisa balikin proposal saya dengan fully approved. And saat itu saya bilang saya yang menang. Nah dari situ itu adalah hal yang buat saya adalah titik balik, di mana pada saat kita di-challenge atau kita menghadapi satu kejadian yang membuat kita rasanya, saya nggak salah loh, saya udah melakukan yang terbaik kok malah diomelin gitu kan. Kalau saat itu saya bawa emosi dan saya pikir saya nggak salah dan saya cuma mau, saya mau buktiin kalau saya nggak salah, terus kemudian saya ngamuk-ngamuk di situ, mungkin saya nggak akan pernah berkarir lama-lama di bank ini. Tapi saat itu saya putuskan, saya membuktikan dengan hasil kerja saya. Dan setelah itu saya happy lah karena saya bisa membuktikan dan dia juga nggak pernah marah saya lagi orang ini. Kemudian ya itu awal dari karir saya, karena saya pikir setiap kali di challenge atau setiap kali kita menghadapi kesulitan bukan berarti kita harus mundur, tapi kita harus memikirkan cara yang terbaik apa yang kita mau lakukan. Itu luar biasa, akhirnya menang ya. Ya saat itu mungkin take it or leave it ya, tapi Bu Yunita satu ya take it aja ya. Dia lakukan semampu mungkin ya, tidak menyerah, luar biasa. Dan akhirnya menang sampai sekarang. Ya. Amin. Amin ya. Baik, oke sekarang kita ke Bu Titi. Gimana Bu Titi nih? Pencapaian ini punya, apakah pernah ada ada rintangan-rintangan lah istilahnya, ini visible barrier sebenarnya ya, yang suka mengganjal tengah jalan seperti itu. Silakan Bu Titi. Oke, ya terima kasih Sis Yuni. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak di bidang pendidikan. Awalnya saya seorang accountant ngurusin laporan keuangan, pajak, itu udah puluhan tahun. Jadi seperti itu profesional di kantor ya. Kemudian pegang banyak perusahaan, punya perusahaan konsultan sendiri. Nah, kemudian ada kesempatan menjadi dosen di waktu itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi, belum jadi universitas. Jadi hanya mengajar itu jadi part-time aja mengajar. Tapi kelihatannya kayaknya enak juga ya mengajar gitu ya. Karena mengajar itu kita memberikan pengetahuan kepada orang gitu. Jadi kepada anak-anak mahasiswa, jadi ada enjoy juga gitu, merasa kayaknya menarik gitu menjadi pengajar itu gitu ya. Kemudian karena kantor saya jauh di Rawamangun, setiap hari harus pulang pergi malam, pulang sampai rumah malam, pergi pagi gitu. Wah, akhirnya ada kesempatan di pendidikan dekat rumah gitu. Jadi akhirnya membantu di Sekolah Tinggi, awalnya memang dari yayasan, ya dari Perkumpulan Buntekbio, menjadi pengurus. Akhirnya semuanya terjun di pendidikan. Nah, karena sudah di pendidikan, nah kalau udah di pendidikan mau nggak mau memang dibutuhkan dari sisi edukasinya gitu. Jadi untuk gelarnya atau ya semuanya itu dibutuhkan. Karena kalau kita mau mengajar S2 itu harus S3. Kalau kita mau mengajar S1 harus S2 gitu. Jadi nggak mau terpacu untuk meneruskan pendidikan. Nah, ini yang akhirnya menurut saya ini juga breaking the glass ceiling. Kenapa? Karena wanita jarang yang sampai kuliah lagi, termasuk saya sebenarnya. Bayangkan sudah usia gitu ya, masih boleh juga ya, mau nggak mau harus kuliah kan, karena kalau S2 saja kurang kalau di pendidikan, karena kami harus nanti mau buka S2 harus S3 semua dosennya, mau nggak mau kuliah. Nah ini yang menurut saya break the ceiling ini, bahwa seorang wanita juga bisa gitu. Akhirnya dengan susah payah ya kalau menurut saya ya, karena kita udah bekerja, udah ibu rumah tangga, sudah segala macam dengan beban kuliah S3. Jadi kadang-kadang ngantuk-ngantuk gitu, malam-malam itu nggak tidur ngerjain. Nah itu yang perjuangan. Akhirnya lulus juga gitu ya. Nah lulus juga,
Nah, itu memang saya juga memotivasi teman-teman wanita pun bisa gitu menjadi seorang dokter, karena nanti ke depannya juga akan menjadi guru besar, profesor, itu yang dibutuhkan oleh satu kampus. Setelah menjadi S3, nah itu akhirnya the glass ceiling itu udah runtuh. udah debrik, karena udah nggak ada lagi perbedaan gitu. Karena untuk menjadi rektor seperti ini, kalau saya bukannya dokter mungkin nggak jadi rektor gitu. Karena di bidang pendidikan ya mau nggak mau harus di sisi pendidikannya juga ditunjang gitu. Nah, cuman bukan hanya sekedar dokter, nanti kami pun kalau dosen ya ada jenjang-jenjang fungsional, misalnya seperti asisten ahli, lektor, lektor kepala, nanti guru besar. Nah, itu pun harus kita ikuti gitu. Jadi memang cita-citanya ke guru besar ini gitu. Jadi walaupun sudah dokter belum berhenti, masih terus saja gitu. Karena harus melakukan Tridharma. Kalau di universitas itu Tridharma pendidikan tinggi. Jadi harus mengajar, melakukan penelitian, riset, dan melakukan pengabdian masyarakat. Nah, 3 ini yang harus terus dilakukan selama masih menjadi seorang dosen. Nah, itu Sis Yuni. Jadi bagi pendidik beda ya. Jadi break the ceiling-nya itu ya udah di dokter dulu. Setelah itu baru masih ada lagi tingkatannya untuk menjadi guru besar. Terima kasih. Wow, wah luar biasa. Luar biasa. Intinya harus belajar lagi dan belajar lagi. Gitu ya. Harus belajar lagi dan belajar lagi. Ya, tadi pensiunnya itu 65 loh. Iya benar, siap loh. Udah langsung ada tawaran loh Bu Yunita loh. Keren banget. Baru kemarin saya bilang berapa bulan lalu anak saya pulang, terus saya bilang sama anak saya, kayaknya mama mau terusin lagi ambil S2 kan di luar juga. Kebetulan anak saya di luar kuliahnya, saya bilang apa mama ikut keluar juga supaya bisa kuliah S2, terus dia, ini mama nggak usah deh. Harus didukung dong. Nggak, dia cuma bilang, yuk S1 aja nggak pulang-pulang kerja terus gitu kan tiap hari. Nanti kalau S2 gimana man, dia bilang. Ya, tapi benar sih Bu Titi bilang, pendidikan tuh nggak ada akhirnya. Terus kayak saya nih kerja di bank juga, meskipun saya nggak lanjut ambil S2 atau S3, tapi saya sempat dari Seminiaga tuh saya sempat dikirim untuk sekolah belajar di Nanyang University di NTU di Singapura. Yaitu itu berkat banget karena mami saya itu kan Singaporean, saya bilang tadi. Untuk saya sekolah ke luar negeri zaman dulu tuh rasanya mahalnya minta ampun. Nah, kayaknya kuliah di Indonesia aja di Jakarta ya udah syukur-syukur bisa kuliah gitu kan. Tapi ya ternyata setelah saya bekerja, saya dapat kesempatan juga akhirnya ngerasain kuliah di kampus yang cukup sangat terkenal ya di Singapura. NTU itu sangat besar. Dan kampusnya juga luas sekali, besar, dan kita belajar banyak dari banyak profesor di sana, dan kita dikumpulin beberapa negara barengan kita kuliah di situ. Jadi ya nggak ada batasannya sampai detik saat ini pun, karena saya masih bekerja di perbankan, kami ada modul yang kami harus isi. Jadi ada modul pelajaran yang kami harus bisa lulus. Kalau kami nggak lulus itu modul itu bisa ditegur dan lain-lain. Jadi setiap kali itu ada pelajaran, ada training, ada sertifikasi. Nah itu nggak pernah berakhir deh. Pokoknya ngegulung terus dari OJK lah, dari kalau kita dari Bursa Efek dan lain-lain, itu juga banyak sertifikasi yang kami harus miliki, dan sampai udah seumur ini pun nggak ada habisnya yang namanya belajar gitu. Betul sekali. Benar. Baik, nah sekarang kita akan buka ya sesi tanya jawab nih. Coba para sahabat kebijaksanaan nih, barangkali ada yang mau bertanya nih. Silakan bisa diketik di chat ya, atau langsung aja bertanya dengan mengaktifkan ya fitur raise hand. Silakan, ada yang mau langsung bertanya? Jangan malu-malu. Apakah ada? Itu ada yang kasih ada ya tangan tuh. Ada yang kasih tangan ya, silakan. Di sini saya kok tidak kelihatan ya. Silakan langsung raise hand ya tadi ya.
Oke, silakan langsung bertanya di open mic aja. Ya. Halo. Itu Vincent kayaknya namanya. Vincent ya. Mau bertanya? Kayaknya enggak. Ya, oke. Oh, Vivi. Di chat aja. Oke, boleh Vi, silakan. Lebih enak sih langsung open mic aja, Vi. Open mic aja. Ada? Ya, sama-sama Vi. Silakan. Oh ya, tidak apa-apa. Chat aja. Ya, oke. Mungkin sambil menunggu ya pertanyaan yang masuk dari Vivi atau dari Vincent Kurniadi, dari Bu Titi dan Bu Yunita nih, apa yang harus kita edukasi yang harus kita ajari ya, terutama ke anak-anak muda ya dan generasi muda yang putri ya, perempuan anak-anak ini yang muda gitu kan, generasi muda ini untuk ya maksudnya nanti ke depannya tuh mereka akan lebih baik ya, mencapai equality, kesetaraan gender dan mendapat kesempatan yang sama di karir mereka gitu loh, tidak dibatasin, tidak dipandang ke sebelah mata, tidak istilahnya nggak dianggap dan segala macam tuh, apa yang mungkin mindset ya atau apa yang harus dibentuk nih kepada generasi penerus kita, terutama putri ya, anak-anak cewek seperti itu. Silakan. Oke, Ya, mungkin saya dulu kali ya ya. Bu Titi silakan. Jadi buat sahabat-sahabat Gema ya, terutama yang masih mulai meniti karir ya. Tadi untuk mengatasi glass ceiling nanti ke depannya ya. Jadi tetap tunjukkan hasil pekerjaan ya. Tunjukkan hasil pekerjaan bahwa kalian kompeten, bahwa kalian dipercaya bisa memimpin, menjadi seorang leader. Kemudian kalian jangan pernah kalau masih bekerja, jangan pernah hitung-hitungan waktu. Ya kadang-kadang kita pernah melihat ya di depan absen jam 5 itu pulang udah absen di depan. Antri. Terlalu antri ya. Jangan terus, atau misalnya masuk jam 8 harus di bawah jam 8 udah sampai kantor. Jangan pernah beranggapan bahwa nggak ada bos ini, nggak lihat gitu. Jadi tetap kita harus menunjukkan bahwa saya mampu dipercaya. Ada pimpinan, nggak ada pimpinan. Kalau memang masuk jam 8, sebelum jam 8 udah sampai. Sebelum jam 9 udah sampai, tergantung jam masuknya. Tapi setelah pulang kerja, jangan hitungan waktu. Jam 5 kurang 5 udah antri di absen gitu. Kita tunjukkan loyalitas kita kepada perusahaan. Kalau memang kerjaan belum selesai, nggak apa-apa, lewat jam 5, lewat sampai setengah 6 kita tunjukkan. Nah itu yang akan dilihat oleh pimpinan. Bos itu bukannya nggak ada di kantor, dia nggak tahu. Dia tahu orang yang mana yang loyal, yang mana yang tidak loyal. Ya, hanya masalah hitungan waktu. Kemudian kalau dikasih satu kerjaan, jangan pernah menolak. Karena kalau dikasih kerjaan menolak, ya, atau sudah menanyakan dulu, oh ya, kamu ada kerjaan ini. Kalau saya mengikuti, melakukan kerjaan ini, kompensasinya apa? Apakah ada tambahan gaji? Jangan pernah menanyakan itu. Jadi tunjukkan kepada atasan bahwa kita mampu. Dikasih kerjaan ini mampu, kasih kerjaan ini mampu. Justru itu kesempatan. Kita menunjukkan bahwa kita nanti akan bisa semua. Seorang pimpinan atau owner, dia akan mempercayakan tuh, oh ya, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, kamu kerjakan ini. Lama-lama, kalau ada satu posisi yang bagus di dalam perusahaan tuh, dia ingat kepada kita gitu. Kenapa? Kita bisa lakukan apapun, hal apapun gitu. Jadi bukan merasa wah sebel nih gitu, kesel nih, kerjaan ditambah terus, tambah terus. Sebenarnya itu adalah justru untuk meningkatkan kompetensi kita gitu, bahwa kita akhirnya bisa melakukan segala hal gitu. Cuma itu ya. Jadi saya
menyarankan ya, menasehati sahabat-sahabat Gema nih yang masih muda-muda, remaja, karena dulu juga saya seperti itu. Saya lihat pimpinan tuh melihat itu. Dia lihat orang yang loyal, yang kerja keras, yang jujur, yang tekun, nggak hitung-hitungan waktu, nggak hitung-hitungan gaji, belum kerja sudah nanya kenaikan gajinya berapa gitu. Nggak usah. Tunjukkan. Kalau dengan hasil kerjaan yang bagus, mereka pasti akan hire kita, akan naikkan posisi kita, dan juga akan kasih kompensasi yang bagus buat kita. Yang penting kita bekerja dengan tulus, ya, bahwa kita benar-benar sayang ke perusahaan ini. Perusahaan itu udah kita anggap perusahaan kita sendiri. Bagaimana kalau perusahaan ini rugi? Bagaimana kalau perusahaan ini nggak bagus gitu? Jadi itu yang kalau kita juga menyayangi perusahaan kita, kita seperti memiliki perusahaan itu, maka hasil kerja kita akan bagus. Itu pengalaman saya. Ya, oke. Mungkin Miss Yunita nanti tambahkan. Terima kasih. Luar biasa, pantesan Karina menanjak terus ya, sis, meroket ya, karena loyalitas ya, terus ada satu hasil kerja yang undeniable gitu kan ya, dan nggak boleh hitung-hitungan gitu ya, harus kerja tunjukin terbaik lah, seperti itu ya. Baik, silakan mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Yunita. Oke, kalau saya tuh lihat kalau kita bekerja itu harus dengan hati tadi pertama, yang kedua adalah harus happy. Ya. Kerjaan apapun, seberat apapun, kalau kitanya happy, pasti hasilnya bagus gitu loh. Karena kalau kerja sambil ngedumel, aduh gue bete banget nih kerja ini, aduh dikasih lagi kerjaan gitu, itu akhirnya hasilnya nggak akan pernah bagus. So you need to find what your purpose-driven life-nya. Jadi apa yang menjadi tujuan utama kamu bekerja itu apa gitu dalam hidup ini, apa yang menjadi tujuan utamanya? Apakah ini sudah sesuai pekerjaan ini dengan kita? Kemudian ya tadi Ibu Titi bilang harus grateful banget untuk dapetin pekerjaan, karena sekarang ini kalau dilihat ya mostly wanita itu banyak sekali di market yang mau bekerja itu banyak banget. Ada yang, kalau saya suka bilang sama tim saya, kamu nggak boleh kalah bersaing sama yang lebih cantik, lebih hebat, lebih pintar. Tapi bukan berarti secara pekerja kamu akan kalah sama orang-orang seperti ini. Mungkin kalau beda positioningnya adalah, oke, pemilihan putri cantik, nah itu pasti ya yang tercantik lah yang akan menang. Terus kemudian mungkin pada saat ada perlombaan cerdas cermat, nah atau perlombaan ya kayak olimpiade matematika segala macam, nah pasti yang pintar yang akan menang. Tapi dalam posisi bekerja, yang akan menang adalah orang-orang yang bekerja keras dan menyukai dan menyayangi pekerjaannya. Jadi kalau kerja tuh dengan happy, mau dikasih kerjaan sampai jam berapapun, itu kita lewatin aja, biasa aja gitu loh. Ya, waktu saya di frontliner tuh saya pulang sampai rumah itu sekitar jam 10, jam 11 malam. Itu hampir setiap hari, dan besok pagi udah bekerja lagi. Wow. Karena saya tinggal di Karawaci, terus kerja saya di Sudirman, makan waktu pulang pergi itu sekitar 3-4 jam setiap hari. Tapi bukan berarti saya baru mulai kerja itu setelah saya sampai di sana, tapi dari naik mobil selama perjalanan itu udah setengah pekerjaan saya kerjain. Waktu saya sampai di kantor tuh saya udah ready untuk the next-nya, agenda saya apa gitu. Nah itu yang tadi pertama adalah purpose driven life-nya kita tuh apa. Dan pada saat kita sudah menentukan, oke, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang saya mau dan saya akan pertahankan, so be grateful. Dan jangan hitungan, tadi kayak Bu Titi bilang, kalau kerja udah hitungan, jam 5 udah selesai, mungkin ya bisa sih pulang jam segitu, tapi apakah kamu yakin, apakah kita yakin bahwa dengan kita pulang jam 5 itu kita sudah mencapai hasil seperti orang lain yang bekerja sama dengan kita jam 5. Mungkin aja orang itu lebih pintar dari kita sehingga dia jam 5 udah selesai gitu. Tetapi kan belum tahu hasilnya kita. Tapi kalau kita kerja lebih panjang lagi, berarti kita bisa keep up lagi. Oke, orang itu bekerja sampai jam 5, saya pulang jam 6, jam 7. Berarti saya 2 jam lebih lambat dari dia, tapi saya
bisa menyelesaikan pekerjaan saya hari ini, dan besok saya akan memulai pekerjaan saya lebih cepat karena saya udah selesaiin sebagian besarnya, and then besok mengerjakan tugas yang selanjutnya. Itu sih mungkin. Ya, baik. Ada pertanyaan tadi saya lihat. Ya, ada pertanyaan masuk nih, sebentar ada 3 ya tampaknya ya. Ini pertama tadi dari Vivi ya. Sebentar, ada dari Vincent. Sebentar. Saya ke Wisnu dulu. Apa pendapat Bu Yunita dan Bu Titi tentang quiet quitting yang sedang ngetren nih belakangan di kalangan anak-anak muda? Ya, mungkin Bu Titi atau gimana? Bu, silakan dulu, ini tentang quiet quitting nih yang sedang ngetren nih. Gimana nih, silakan. Quittingnya seperti apa? Mungkin Wisnu, saudara Wisnu. Boleh langsung open mic, Wisnu. Silakan. Dalam masalah apa gitu, quiet quitting-nya? Oke, suara saya udah kedengeran? Sudah, Wisnu, silakan. Oke, jadi quiet quitting ini sekarang lagi ngetren ya. Jadi gini, anak-anak muda sekarang ini kan apa ya, sedikit-sedikit healing gitu ya, sedikit-sedikit healing gitu. Jadi memang mereka ini agak lembek gitu ya. Nah, jadi kalau kena masalah sedikit atau kena ini sedikit gitu, mereka berusaha untuk cari waktu atau cari apa untuk healing gitu ya. Nah, terkadang mereka kerja itu kan tuntutan kerja ini kan saat ini kan ini ya sudah ada yang work from home, ada yang masih dari kantor gitu ya. Nah, yang dari kantor ini tuntutan kerjanya sekarang agak gede karena kan banyak yang sudah di layoff gitu ya. Otomatis ada yang masih kerja ini dikasih beban lebih gitu ya. Nah, dan mereka tuh suka ngeluh, saya healing dulu ya gitu ya. Nah, jadi mereka ini quiet quitting ini, jadi mereka kerja nggak apa ya istilahnya itu sesuai dengan perintah aja, nggak mau lebih gitu ya, nggak mau lebih. Jadi misalnya si Yunita perintah dia kerjain A gitu ya, ya udah dia kerjain A aja udah. Dia sudah kerjain A, udah dia santai-santai, pulang jam 5 gitu ya, on time gitu. Dan nggak akan punya inisiatif, nggak akan punya apa gitu ya untuk kerja lebih gitu ya. Nah, alasannya mereka itu karena saya juga kan pengen pulang cepat untuk healing gitu loh, istirahat di rumah. Besok kan saya mau kerja lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya apa yang disuruh ya itu yang dikerjain, dan itu tidak apa ya istilahnya mereka nggak akan ada effort lebih untuk mungkin kasih ide, apakah kasih kasih masukan atau apa gitu. Nah, itu yang disebut quiet quitting. Jadi kerja ya secukupnya, habis itu healing gitu. Ya, thank you. Berarti persis yang dibahas tadi ya, yang berseberangan dengan yang hitung-hitungan tadi ya. Jangan hitung-hitungan, nah ini hitung-hitungannya super gitu ya porsinya ya. Silakan. Ya, bagus sekali nih pertanyaan Bro Wisnu ya. Jadi memang tren hari ini healing itu satu kata yang ada di trendsetter nih, di top. Makanya kemarin tuh baru ada talk show ya, Dhamma Talk 101 Healing gitu ya. Jadi sebenarnya healing itu bukan dalam arti penyembuhan. Jadi kadang sekarang bete sedikit healing, banyak kerjaan sedikit healing gitu. Healing boleh-boleh aja ya. Jadi kadang-kadang kita healing yuk kemana gitu, jalan-jalan atau ngafe-ngafe gitu, ngopi, boleh-boleh aja. Tapi pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, oleh bos, ya, oleh manajer atau oleh direktur gitu, itu dikerjakannya jangan pas-pasan, ya. Jadi ada 2 tipe karyawan nih, ada star employee, ada yang biasa, so-so employee gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih satu pekerjaan, dia melakukan kerjaan itu sesuai dengan apa yang diberikan, yaitu karyawan biasa. Tapi kalau karyawan star employee yang baik, yang bagus, dari satu pekerjaan yang diberikan, ada yang lain.
Kalau contohnya, kalau kami kan di keuangan, bikin laporan keuangan, bisa sih bikin laporan keuangan, neraca, rugi laba gitu. Tapi kalau yang start employee, dia akan membuat review, akan membuat rasionya, analisanya. Nah, itu kelebihannya. Jadi usahakan kalau ingin jabatan naik, gitu, ingin dapat kepercayaan lebih dari atasan, berikan yang lebih dari yang pimpinan kerja minta gitu. Jadi kalau pimpinan minta satu pekerjaan, kasih 2 hasilnya gitu. Kasih 2 pekerjaan, 3 gitu hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya beliau akan melihat kompetensi kita. Bahkan yang nggak diminta, kalau kita bisa seperti analisa, review, berikan aja. Nanti atasan merasa, wah hebat juga nih anak buah saya gitu kan. Lama-lama dia akan memberikan yang lebih tinggi lagi. Itu saya rasa. Jadi healing boleh, yang penting tugas dikerjakan lebih gitu ya. Ya. Wisnu Setuju, ya. setuju. Thank you. Persis dengan sebutan sis tadi ya, bahwa jangan terlalu berhitung-hitungan Ya. gitu ya. Dan Jadi kita harus memberikan lebih lebih loyal. dari yang diminta gitu. Betul, ada beyond expectation juga gitu kan ya. Saya Benar. sangat setuju sekali, benar. Nah. Sebenarnya yang kita lakukan, kita berikan akan balik ke kita juga, kan benar guys sih ya. Ya, Kan bos akan, pembina akan melihat lagi, oh ini anak baik, luar biasa. Baik lagi, banyak kesempatan ke kita gitu ya. Saya setuju sekali. Baik, silakan ke Bu mungkin saya Yunita. tambahin sedikit. Oke. Tadi dari Bu Titi udah dijelasin tuh yang cara yang paling baiknya seperti apa. Kalau saya tambahin satu hal aja sih. Rasa penat bekerja itu nggak akan bisa bilang nggak pernah ada, pasti ada. Cuma satu hal, tadi balik lagi, hati yang gembira itu membuat pekerjaan itu jadi terasa ringan karena kita mencintai pekerjaan kita. Sama aja deh kalau ini masih banyak yang single kayaknya ya. Kalau masih muda-muda gitu ya. Kalau untuk pacarnya dilakukan apa aja deh, pokoknya suruh beli nasi goreng bolak-balik 3 kali beli nasi goreng yang sama di tempat yang sama, 1 kali disuruh pun mau gitu kan. Jadi ya itu, kita bekerja kalau kita bawa dengan hati yang gembira, itu biasanya dikasih kerjaan keras yang bikin capek minta ampun pun nggak akan pernah kita mengeluh gitu loh. Dan nggak jadi beban. Kalau kerja dengan hati yang bahagia itu nggak akan menjadi beban dan perlu healing setiap hari, itu enggak sih. Jadi ya itu hal yang saya pelajarin selama puluhan tahun saya bekerja. Saya sangat mencintai pekerjaan saya. Apa yang saya lakukan itu saya merasa ini yang saya cari dan saya harus memberikan yang terbaik. Dan saya mencintai pekerjaan saya sehingga apapun yang diberikan tugas apapun selalu happy gitu kan. Oke, kita lakukan. Sebenarnya tahu, oh aduh ini kerjaan akan challenge banget, tapi ya udah kita kerjakan aja dengan hati yang gembira gitu. Oke, saya suka pekerjaan ini, nanti juga akan ada kita bisalah breaking the glass ceiling-nya. Oke, karena ini susah banget pekerjaannya, pasti nanti akan ada jalannya kalau kita kerjain. Karena learning by doing dalam bekerja itu beda dengan learning pada saat kita sekolah. Kalau sekolah itu nggak boleh ya nyontek-nyontek gitu kan. Tapi kalau kerja itu justru kita lihat mana orang-orang yang berprestasi, mereka kerjanya apa yang mereka lakukan. Kita boleh nyontek loh. Semakin banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang hebat. Tadi Bu Titi bilang karyawan-karyawan star, karena karyawan-karyawan yang hebat itu biasanya kita udah notify, kita udah tagging lah, ini yang bagus-bagus nih. Nah itu makin banyak kita bekerja dan juga berkomunikasi dengan orang-orang hebat, makin kita terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau bertemannya sama orang yang ya so-so aja kerjanya tuh, saya mau healing ya, ikutlah itu healingnya. Jadi yang keikut healingnya doang, kerjanya enggak. Nah itu yang penting. Satu, mencintai pekerjaan. Untuk mencintai pekerjaan itu apa? Kita harus tahu purpose driven life-nya kita itu beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Passion-nya beda-beda. Ada yang di
bagiannya tuh accounting, ada yang di bagiannya teknik, ada yang di bagiannya sales dan lain-lain. Nah itu harus tahu dulu tujuannya, terus kemudian udah menentukan tujuannya, ini adalah tujuan hidup saya dan ini pekerjaan, this is my dream work, and then work it out, make it happening. Ya. Itu Ya, sih. baik. Ya, betul, setuju. Benar sekali, Bu Yunita. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Vincent Kurniadi. Mau izin bertanya, bagaimana cara menjadi pribadi yang percaya diri pada posisi yang berbeda secara tiba-tiba? Bagaimana menjadi pribadi yang percaya diri pada posisi yang berbeda secara tiba-tiba? Seperti itu. Silakan, Bu Yunita dulu, atau mau Bu Titi? Ya, Vivi ya. Ini pertanyaan bagus nih. Ya. Ini pernah ditanyakan oleh mahasiswa saya, ya. Kebetulan dia baru mau lulus. Kemudian dia dapat satu pekerjaan sebagai finance manager. Nah, sekarang dia masih staff gitu ya. Nah, dia nggak percaya diri, aduh, posisi ini terlalu tinggi karena dia masih merasa belum lulus, masih mahasiswa udah dapat posisi ini. Saya bilang ambil pekerjaan itu, saya bilang. You pasti bisa. Kenapa? Saat ini dunia internet teknologi begitu canggih. Kita mau tahu apapun bisa, tinggal searching. Bagaimana menjadi seorang finance manager? Saya bilang tugasnya apa aja. Semua bisa kamu pelajari sebelum kamu masuk ke perusahaan itu, saya bilang gitu. Jadi kepercayaan diri itu didapat dengan pengetahuan kita. Jadi pada saat kita menempati satu posisi yang Vivi, ya, posisi berubah menjadi ini. Oh, ditawari jadi posisi ini. Kita belum tahu nih apa, kita searching apa itu posisi yang ditawarkan itu gitu, kemudian kita belajar, kemudian berubah lagi ditawarkan ini, kita searching lagi gitu loh. Jadi itu akan, dengan pengetahuan itu akan membuat kita percaya diri, karena kepercayaan diri itu kalau kita mengetahui walaupun hanya sedikit, itu akan menjadi dampaknya pada kepercayaan diri kita gitu. Jadi saya rasa Vivi terima saja apapun perubahan jabatan yang ditawarkan gitu. Itu bisa dipelajari semuanya. Yang penting kita nanti akan kita bisa menguasai bidang tersebut. Pekerjaan yang berbeda ya. Karena sekarang itu multi talented gitu. Seseorang itu nggak hanya satu yang bisa. Seseorang itu harus bisa multi talented, semua bisa gitu. Ya, karena semua bisa dipelajari gitu. Ya, oke. Ya. Menurut saya itu. Baik, terima kasih Bu Titi. Nah, Bu Yunita silakan. Ya, benar Bu Titi bilang. Jadi gini, untuk jadi orang hebat atau kita mau berhasil itu kita harus punya keberanian. Istilahnya yang namanya keberanian itu modal utamanya kita. Ya, berani bukan berarti membabi buta. Tadi Bu Titi bilang cari tahu dong, knowledge-nya harus di-upgrade. Kenapa kita takut? Karena kita nggak punya knowledge itu. Jadi kalau kita nggak punya knowledge, kita akan takut. Tapi kalau kita punya knowledge, kita akan berani. Oke, saya search dulu nih. Oke, saya lihat positioning yang dikasih ini apa. Oke, setelah itu saya mau kerjanya kayak gimana. And then you think strategic thinking-nya. Strateginya mau kayak gimana. Oke, kalau saya diberikan tugas ini, and then kemudian dikasih tugas yang lebih tinggi lagi, mau ngapain, mau gimana, apa yang mau dikerjain, itu harus difikirkan strateginya. Jadi kok ditawarin pekerjaan terus, saya mau itu pekerjaan, tapi waktu ditanya, oke, kalau kamu pegang pekerjaan ini, terus kamu mau ngapain? Nah, nggak punya strategi, ntar lagi saya pikirnya, nah itu nggak bisa, tapi kita harus prepare, benar-benar prepare well. Jadi sebelum say yes, iya saya mau. Nah kamu mau kerjain apa kalau dengan kamu diberikan posisi ini? Oke, saya mau kerjainnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi strategic thinking itu penting sekali. Dan setuju dengan Bu Titi tadi bilang, kalau dikasih kesempatan bekerja, jangan pernah menolak. Kalau kamu menolak pekerjaan itu mungkin aja nggak akan datang 1-2 kali gitu loh.
Jadi kita tolak sekali, tolak 2 kali, tolak 3 kali. Nah ya udah kalau tolak-tolak semua, ya akhirnya end up-nya stay as is gitu kan. Nah itu yang paling penting. And then choose your vehicle itu penting. Jadi pada saat kita memilih pekerjaan itu kayak lagi kita mau beli kendaraan, mau beli motor, mau beli mobil, kita pilih dulu yang sesuai dengan keinginannya kita. Jadi pada saat memilih pekerjaan bukan sesuai dengan keinginan suami, keinginan istri, keinginan orang tua, tapi keinginan kita mau seperti apa. Apalagi kita sebagai wanita, pastinya sebagai wanita itu yang namanya pertimbangannya itu akan banyak sekali. Dengan saya mengambil pekerjaan ini berarti waktu saya di rumah seperti apa, apakah keluarga saya mendukung, atau apakah nanti bisa jalan atau enggak, nanti anak-anak saya seperti apa. Karena itu yang saya selalu ingatkan kalau saya interview orang untuk saya terima bekerja bareng sama saya tanya keluarganya seperti apa, apakah suaminya mendukung untuk bekerja seperti ini, karena mungkin waktunya itu akan lebih banyak di luar dan lain-lain. Karena kalau wanita tidak disupport, jadi suaminya nggak support, itu bekerja berat banget, setengah mati deh. Karena harus manage yang di rumah, harus manage yang di kantor gitu kan. So kalau pengalaman saya lakukan adalah saya punya banyak boxes, jadi kotak. Saya sampai di rumah, saya punya kotak, oke, kotak saya itu di rumah. Jadi yang ini box ini yang akan saya buka. And then besok saya pergi kantor, box yang di rumah saya tutup, saya balik di kantor, ya box yang di kantor yang saya buka. Sometimes dalam perjalanan kalau menjadi leaders itu harus mengambil keputusan yang keputusannya kadang-kadang nggak enak, nyusahin orang, dan saya tahu itu, dan mau nggak mau harus saya jalanin. Ya sudah, saya angkat, biasanya saya bilang, oke, saya taruh dulu hati saya di meja, and then saya baru bicara sama orang ini, saya tahu ini nggak enak dan lain-lain, tapi itu harus dijalanin. Sebagai leader, itu harus punya satu keputusan yang memang suka nggak suka membuat orang lain tuh kayaknya kesannya menyusahkan orang lain, tapi secara profesional kita harus lakukan itu. Karena nggak ada orang lain yang melakukan kecuali kita sendiri sebagai leadersnya. So after itu baru saya bawa lagi tuh hati saya pulang ke rumah, meskipun sampai rumah udah berkaca-kaca, nangis juga sih, sedih juga gitu kan. Tapi ya mau gimana, tetap harus profesional. Ya itu yang saya rasa sebagai wanita itu perlu punya banyak stok box. Boxesnya tuh harus banyak. Jadi nggak cuma 1 box, 2 box, 3 box, boxes deh. Setiap box itu kita akan buka pada saat occasional yang tepat, di mana kita menempatkan diri saat itu. Sebagai orang tua kah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai teamwork, sebagai bawahan dari atasan kita, sebagai atasan dari timnya kita. Itu begitu banyak boxes yang kita harus persiapkan. Baik, oke, baik. Terima kasih, insightful banget Bu Yunita dan Ibu Titi. Ini pertanyaan terakhir dari Wisnu ya, karena udah jam 9:16. Nah, ini terakhir ya, nggak Seru ya. bonus ke Dr. Wisnu. Seru ya, semakin panas sih, semakin malam. Oke, mau izin saya bacakan. Wisnu bilang, pernah mendengar dari seorang motivator berkata, di balik sebuah masalah, ada uang, ada bonus, dan ada kenaikan karir, dan lain-lain. Apakah Ibu setuju dengan pernyataan itu? Makanya jangan pernah takut untuk menghadapi masalah. Monggo ibu-ibu ditanggapi. Kita dulu deh yang pernah nggak menghadapi monggo. masalah gitu. Ya, kalau masalah itu nggak mungkin nggak punya ya. Pasti ada. Masalah itu selalu ada. Yang kita harus lakukan pada saat kita menemui semua masalah itu bukan berarti kita mix up. Sometimes ya, namanya manusia, apalagi seorang wanita itu rumit banget hidupnya. Ya, mikirin mau makan apa dan lain-lain tuh saya paling nggak sempet tuh mikirin makannya, apa yang ada di rumah itu yang saya makan. Saya nggak banyak minta kalau di rumah, tapi tadi balik lagi adalah gimana problem itu kita mau solve-nya one by one.
Jadi nggak bisa di mix up, dicampurin terus nanti jadi nasi goreng gila gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus satu-satu. Oke, problemnya di mana di rumah? Ya udah, yang problem di rumah ini kita selesaikan di rumah. Jangan yang dari rumah udah lagi diomelin suami pulang malam, terus dibawa nyampe ke kantor. Terus bosnya bilang, kerjaan belum beres ya, nanti jangan pulang. Beresin dulu malam ini. Wah, jadi makin ribut. Jadi ributnya dibawa di kantor juga. Nah, itu jangan pernah mix up. Apa yang ada di rumah, ya udah diselesaikannya di rumah. Apa yang di kantor lagi punya problem apa, jangan dibawa pulang ke rumah. Kasihan yang di rumah nanti dapetin getahnya juga gitu. Dari kantor kita ada masalah, sampai rumah kita ngamuk-ngamuk, kasihan dong suami dan anak-anak kita. Jadi one by one kita harus solving, dan kita harus bisa, tadi balik lagi adalah kotak-kotakin tuh permasalahannya. Satu persatu kita selesain. Jangan dicampur aduk. Masalah di rumah bawa ke kantor, masalah di kantor bawa ke rumah. Nah, itu yang bikin orang nggak jadi beres kerjaannya, ya kayak gitu. Saya rasa itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Titi. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi setiap manusia, setiap profesi apapun, setiap jabatan apapun, pasti ada masalah. Makin tinggi jabatan seseorang, makin tinggi posisi seseorang, mungkin permasalahannya juga bertambah. Karena dia akan menyelesaikan begitu banyak persoalan dalam satu perusahaan, satu organisasinya. Jadi, kalau menurut saya, masalah ini jangan dijadikan satu beban, tapi masalah ini ya tadi kita preteli kecil-kecil diselesaikan, yang kecil-kecil, yang top urgent, yang harus diselesaikan lebih dahulu, itu yang kita lihat urgensinya, yang urgent yang diselesaikan lebih dahulu sambil pelan-pelan semuanya bisa diselesaikan. Jadi masalah itu memang akan ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan profesi apapun. Jadi nggak usah takut menghadapi masalah, kita solusi tetap ada dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang segar gitu. Kita bisa menyelesaikan sedikit semua permasalahan kita gitu. Saya rasa itu ya. Baik, oke. Terima kasih Bu Titi dan Bu Yunita. Oke, ini terakhir nih, sekarang monggo closing statement sebelum kita akhiri. Silakan Bu Titi. Oke, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, untuk mengatasi masalah glass ceiling ya. Jadi nanti selain menunjukkan hasil pekerjaan ya, kita bangun network yang luas, lakukan yang terbaik apapun pekerjaan kita, dan tentukan target dalam karir kita. Sukses untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih, singkat tepat. Oke, baik. Silakan Bu Yunita. Oke, tadi mungkin saya tambahkan lagi, satu hal adalah nggak ada satu orang pun yang pernah bilang saya sudah di posisi paling atas. Posisi itu selalu ada. Jadi nggak akan pernah ada puasnya, selalu naik-naiknya, masih ada lagi yang lebih tinggi lagi. Saya cuma bilang, satu, kalau kita bekerja, kita berikan yang terbaik, bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Nanti rezeki pun itu akan datang dengan sendirinya, karena memang kita tulus bekerjanya. So, just do your best in this life, and then as happy as you can, because after you're feeling that euphoria, the happiness, you will give more to others. Jadi pada saat kita bahagia, kita memberikan yang terbaik dalam bekerja, itu juga yang kita berikan untuk sesama, bahwa kebahagiaan itu juga kita sharing sama semuanya. Teman kerja, anak buah, atasan, itu dalam bekerja selalu happy dan bersyukur dan memberikan yang terbaik. Jadi nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk semuanya juga, itu jadi auranya positif, selalu happy. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Dan wah, terima kasih Bu Yunita dan Bu Titi juga atas waktunya untuk sharing bersama kami dengan para sahabat Gema Kebijaksanaan. Semoga membawa manfaat yang luar biasa gitu ya buat kita semua. Dan semoga Bu Titi dan keluarga, Bu Yunita dan keluarga senantiasa diberkahi kesehatan, kebahagiaan,
kesuksesan ya, berkah berlimpah. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sahabat Gemak Kebijaksanaan, demikian akhir dari webinar hari ini, Breaking the Glass Ceiling, dan harapan kita ke depannya kan semakin baik ya. Jadi semakin ada kesetaraan gender, semakin ada kesempatan yang sama, yang adil, baik pria maupun wanita, sehingga kita wanita juga semakin maju dan semakin ada ruang gerak untuk bisa berkontribusi untuk bangsa, untuk negara, dan untuk dunia tentunya ya. Kita aminin gitu. Baik.